Halo guys, halo kawan-kawan. Selamat datang dan apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube Mas Syams. Berikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tambahkan kritik saran di komentar dan selamat menikmati. Inuyashiki Ichiro, kakek berumur 58 tahun yang memiliki hidup cukup menyedihkan. Dia sering disepelekan di dalam keluarganya. Meskipun kakek ini telah berusaha membeli sebuah rumah baru, tetapi dia masih disepelekan karena rumahnya yang kecil. Inuyashiki pun sering mengalami sakit punggung yang sangat mengganggunya, dan akhirnya dia pun memeriksakan hal tersebut. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa ternyata Inuyashiki menderita penyakit serius yaitu kanker perut. Sepulangnya dari rumah sakit, Inuyashiki sangat sedih. Dia ingin memberitahu hal tersebut kepada keluarganya, tapi dia ragu apakah keluarganya akan peduli pada nasibnya atau tidak. Akhirnya, Inuyashiki pun hanya bisa curhat kepada Hanako, anjing yang dirawat olehnya. Inuyashiki dan Hanako lari ke puncak bukit. Dia menangis sambil memeluk Hanako dan memikirkan nasibnya. Ia kaget saat tiba-tiba melihat ada seorang pemuda yang juga berada di bukit sendirian. Lalu, tanpa diduga, sebuah UFO muncul entah dari mana datangnya, menabrak Inuyashiki dan pemuda yang bernama Shishigami Hiro ini. Tapi untungnya, si alien ini mau tanggung jawab. Setelah menabrak dan menghancurkan dua manusia, si alien memperbaiki manusia tersebut dengan peralatan persenjataan yang dikatakan bisa menghancurkan sebuah planet. Lalu keesokan harinya, Inuyashiki yang terbangun di bukit merasa segar dan semua sakitnya seperti hilang seketika. Dia pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan ternyata hasil ronsennya terlihat sangat aneh. Sepulangnya dari rumah sakit, Inuyashiki yang berada di kamarnya tidak sengaja mengaktifkan kekuatan yang diberikan oleh alien, dan ia sangat terkejut karena tubuhnya telah menjadi robot. Malam harinya, saat Inuyashiki sedang berpikir mengenai tubuhnya, ia bertemu dengan seorang gelandangan tua yang sedang dibuli oleh para remaja nakal. Inuyashiki menolong gelandangan ini, tetapi malah dia yang pingsan karena dipukuli. Ternyata tanpa sadar, kekuatan robot Inuyashiki aktif saat dia pingsan, dan dia menembakkan banyak peluru cahaya yang dibuat nyaris mengenai para remaja tersebut. Dan dengan cepat meretas masuk ke dunia maya dan membuat para remaja tersebut viral. Inuyashiki yang berhasil menyelamatkan satu nyawa merasa terharu sangat senang dan dia pun merasa hidup. Di sisi lain, Shishigami Hiro, seorang pemuda yang juga diberi kekuatan oleh alien, melakukan hal yang sebaliknya dengan Inuyashiki. Dia melakukan banyak kejahilan, bahkan kejahatan, seperti menembaki burung gagak, membajak layar TV di sebuah toko TV, dan membuat banyak mobil bertabrakan. Bahkan malamnya, sepulangnya Hiro dari rumah temannya, dia memilih sebuah rumah secara acak dan melakukan pembantaian terhadap keluarga yang ada di dalamnya tanpa merasa bersalah sedikitpun. Karena kebalikan dari Inuyashiki, Hiro akan merasa hidup jika dia telah membunuh nyawa orang. Keesokan harinya, Hiro membantu sahabatnya yang sedang dibuli di kelas, Ando Naoyuki. Ando adalah sahabat baik Hiro. Hiro juga hanya menunjukkan kekuatannya kepada Ando. Sepulang sekolah, Hiro dan Ando pergi ke atap sekolah. Ando sangat terkejut karena Hiro menembak mati orang-orang yang telah membuli dirinya. Hiro menjelaskan lebih dalam lagi kepada Ando bahwa Hiro bisa melakukan banyak hal, seperti meretas bank agar menambah saldo di rekeningnya, menerbangkan misil, menyembuhkan penyakit berbahaya seperti kanker, dan masih banyak lagi. Ando merasa Hiro sudah menjadi orang jahat, dan Ando tidak ingin berteman lagi dengan Hiro. Di sisi lain, kakek Inuyashiki juga terus melakukan kebaikan, seperti menolong orang yang akan dipukuli preman, menolong rumah kebakaran, bahkan menolong seekor kucing yang sekarat karena tertabrak mobil. Dari sini, Inuyashiki tahu bahwa dia bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Dia pun mulai menolong banyak orang di rumah sakit yang terkena kanker, penyakit jantung, kelumpuhan, dan lain-lain. Beberapa hari setelahnya, ada seorang kriminal bernama Samejima yang datang ke rumah sepasang kekasih. Karena wanita di rumah tersebut begitu cantik, Samejima berniat untuk membawanya dan memperkosanya. Si lelaki ini memohon kepada Samejima agar membebaskan dia dan kekasihnya dan berjanji akan memberikan uang sebesar 10 juta yen. Samejima yang seorang kriminal kelas atas, dia sudah pasti sangat kaya raya dan tidak memerlukan uang tersebut. Dia malah mencekik si lelaki hingga hampir tewas. Inuyashiki pun tiba-tiba datang dan bergelut dengan para kriminal tersebut.
namun Inuyashiki pingsan. Dan saat tersadar, para kriminal telah pergi. Dia pun menenangkan si lelaki dan berjanji padanya akan membawa kasihnya kembali. Inuyashiki pun datang ke perkumpulan kriminal, membantai mereka semua, membuat mereka lumpuh, tak berdaya, dan buta, tapi belum mati. Inuyashiki mengatakan bahwa ini adalah hukuman yang pantas untuk semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Inuyashiki pun berhasil menyelamatkan si wanita dan membawanya kembali kepada kekasihnya. Suatu hari, Ando melihat banyak kejadian pembunuhan di televisi. Ia pun sadar bahwa semua perbuatan tersebut adalah perbuatannya Hiro. Dia ingin melapor kepada polisi, tetapi dia tidak berani. Dan akhirnya, dia menemukan sebuah berita bahwa belakangan ini beberapa pasien penderita penyakit mematikan mulai sembuh dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Ando yang ingat kalau Hiro bisa menyembuhkan penyakit mematikan pun berpikir, jika mungkin ada orang lain lagi yang memiliki kekuatan seperti Hiro, tetapi dia menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Ando berusaha memastikannya dengan meminta tolong secara palsu. Ia berteriak meminta tolong agar Inuyashiki bisa datang ke rumahnya. Dan benar, Inuyashiki pun datang dan mereka pun membicarakan Hiro. Mereka berniat menghentikan semua tindakan yang telah dilakukan Hiro. Ando pun siap membantu Inuyashiki, bahkan melatih Inuyashiki beberapa hal yang tidak diketahuinya. Lalu Hiro, ternyata orang tuanya telah berpisah beberapa tahun yang lalu. Ayahnya hidup serta berkecukupan dan sudah menikah lagi. Berbeda dengan ibunya yang susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi hubungan Hiro dengan kedua orang tuanya masih sangat dekat. Suatu malam, ibu Hiro yang bernama Shishigami Yuko bercerita kepada Hiro bahwa dia terkena kanker pankreas dan waktunya tinggal sebulan lagi. Hiro langsung menangis dan memeluk ibunya. Hiro pun langsung bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada ibunya. Setelah itu, Hiro pun mulai memenuhi kebutuhan ibunya dan ibunya tidak perlu bekerja lagi. Hiro yang sudah membahagiakan ibunya berniat untuk tidak melakukan pembunuhan lagi. Namun ternyata esok paginya rumah Hiro pun dicegat oleh para polisi yang sudah mengetahui identitas Hiro. Hiro berhasil kabur dan dia pun bertemu dengan Watanabe, wanita yang naksir dan pernah menembak Hiro. Dan karena kebucinannya ini, si Watanabe Shion malah menyembunyikan Hiro di dalam rumahnya. Beberapa hari setelah itu, Hiro mengetahui bahwa ibunya telah bunuh diri karena stres mendapat banyak bulian dari internet. Hiro sangat marah mengetahui hal tersebut, dan dia pun membantai para pengguna Tuchan yang sudah membuli ibunya. Lalu beberapa hari kemudian, Hiro pun menunjukkan wujud aslinya kepada Watanabe. Watanabe sangat kaget dan juga ketakutan. Hiro membawa Watanabe terbang dan mengancam akan membunuh semua orang. Watanabe yang mencintai Hiro pun berharap bahwa Hiro tidak akan melakukan hal tersebut dan tidak akan meninggalkan dirinya. Akhirnya, karena kebucinan si Watanabe ini, Hiro pun menjadi baik lagi. Hiro dan Watanabe pun akhirnya melakukan apa yang dilakukan oleh Inuyashiki, yaitu mengobati orang-orang yang terkena penyakit parah. Tapi sayangnya, beberapa hari setelahnya, saat malam hari, rumah Watanabe dikepung oleh tentara Jepang yang ingin menangkap Hiro. Watanabe dan neneknya juga ikut terluka. Lagi-lagi Hiro pun marah, dan kali ini lebih brutal. Ia benar-benar berniat untuk menghancurkan dan menghabisi seluruh Jepang. Hiro mulai dengan mendatangi sebuah kantor polisi dan membantai semua orang yang ada di dalamnya. Saat keluar pun, Hiro sudah dikepung oleh banyak tentara yang siap untuk menghabisinya. Hiro sempat kewalahan dan pingsan, tetapi pada akhirnya tetap Hiro lah yang menang dan seluruh tentara berhasil dibantai. Setelah pembantaian di kantor polisi, dia pun mulai membantai orang-orang yang tak bersalah lewat telepon genggam. Ando yang menyadari hal tersebut meminta Pak Inuyashiki supaya dia menyebarkan pesan ke seluruh HP penduduk agar mereka membuang telepon genggamnya. Tapi ternyata tidak hanya menggunakan telepon genggam, Hiro juga membantai penduduk lewat televisi-televisi yang terpajang di gedung-gedung. Hiro membunuh 100 orang hari itu, dan besoknya dia mengancam akan membunuh 1000 orang per hari. Keesokan harinya lagi, Hiro melakukan pembantaian lagi. Dia mulai dari menjatuhkan sebuah pesawat yang sedang terbang. Pesawat tersebut pun terjatuh di tengah-tengah kota. Tidak hanya satu, Hiro pun mulai menjatuhkan 10 pesawat yang lain. Beruntung,
Pak Inuyashiki dibantu informasi dari Ando berhasil mendaratkan pesawat yang akan jatuh ke sebuah pantai dan menyelamatkan banyak penumpang. Di pantai, ternyata Pak Inuyashiki sudah dihadang oleh Hiro. Pada akhirnya, mereka pun bertarung satu sama lain. Singkat cerita, akhirnya Hiro pun berhasil dikalahkan dan kedua tangannya pun sudah hilang. Setelah bertarung, Pak Inuyashiki pergi ke tempat Mari, anaknya berada. Karena sebelumnya, Mari terjebak di sebuah gedung dikarenakan pesawat yang jatuh tepat berada di bawah gedung yang sedang Mari kunjungi. Beruntung, Mari yang sekarat karena hampir kehabisan nafas berhasil diselamatkan. Tidak hanya menyelamatkan Mari, Inuyashiki pun menyelamatkan banyak orang lain yang juga terkena dampak dari jatuhnya pesawat tadi. Dan akhirnya, banyak orang yang masih bisa terselamatkan. Setelah semua insiden tersebut, akhirnya Pak Inuyashiki tidak diremehkan lagi di keluarganya. Mereka pun akhirnya bisa hidup dengan senang bersama-sama. Hiro yang ternyata masih hidup pun sudah mengaku kalah dan dia tidak akan membunuh orang-orang lagi. Tapi ternyata beberapa minggu sebelumnya sebuah asteroid diprediksi akan menabrak bumi dan itu benar-benar bisa membuat bumi hancur. Bahkan sekarang pun Presiden Amerika Serikat telah membebaskan semua orang dan tidak ada lagi hukum yang berlaku dikarenakan mereka sudah pasrah dengan asteroid yang akan menghantam bumi dalam kurun waktu 3 hari tersebut. Tentu saja Pak Inuyashiki tidak bisa tinggal diam. Dia terbang keluar angkasa dan mendatangi asteroid tersebut, berusaha untuk menghancurkan asteroid tersebut. Tetapi kerusakan yang dilakukan oleh Inuyashiki masih terlalu kecil, meskipun ia telah berulang kali mencoba. Tanpa diduga, ternyata Hiro juga ada di asteroid tersebut dan berniat untuk menghancurkannya. Alasan Hiro adalah dia ingin menyelamatkan Ando, Watanabe, dan neneknya yang berada di bumi. Hiro yakin kalau dia meledakkan dirinya sendiri, dia bisa mengubah arah dari asteroid dan membelokkannya agar tidak menabrak bumi. Hiro pun mengaktifkan ledakannya dengan cara menekan matanya, dan akhirnya Hiro pun hancur meledak. Ternyata ledakan dari Hiro belum cukup untuk membelokkan arah dari asteroid, dan Inuyashiki juga ikut berkorban meledakkan dirinya supaya asteroid tersebut bisa dibelokkan. Karena pengorbanan dari dua orang ini, akhirnya bumi pun berhasil diselamatkan. Dan cerita pun tamat.